Dekat di hati, jauh di mata. Halo sahabat yang tercinta. Bucin alias budak cinta kini telah menjadi salah satu istilah populer yang banyak digunakan oleh anak-anak remaja di media sosial ataupun saat berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar, bucin merujuk pada orang-orang yang tergila-gila dengan cinta sehingga rela melakukan hal apapun demi sang pujaan hati. Hal yang menarik karena istilah bucin seringkali dijadikan bahan candaan hingga memancing para bucin sejati untuk bersabda menggunakan kalimat yang terdengar lucu sekaligus terdengar menggelikan telinga. Bucin sejati adalah orang yang rela melakukan apa saja untuk pasangannya tanpa perasaan dan tanpa motif. Tentunya tindakan para bucin seringkali tidak masuk akal karena mereka rela melakukan apa saja demi orang yang dicintai, mulai dari mengorbankan harta hingga mengorbankan perasaannya sendiri. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kemungkinan besar seseorang menjadi budak cinta saat masa pacaran baru berjalan kurang dari 3 bulan. Namun, ada juga yang bisa menjadi bucin ketika jatuh cinta pada seseorang meski belum berstatus saling memiliki. Pepatah mengatakan bahwa cinta itu buta mungkin menjadi istilah yang paling mendekati istilah bucin. Saat menjadi budak cinta, kita tidak lagi dapat melihat seseorang dari kacamata yang logis, sehingga kita menganggapnya sebagai orang yang sempurna dan ia berhak mendapatkan semua keinginannya. Menurut salah satu teori psikologi, bucin artinya seseorang yang sedang mengidealisasi orang lain secara sadar maupun tidak. Idealisasi ditandai dengan seseorang yang mencintai orang lain dengan segenap jiwa dan raga. Normalnya, pengorbanan ini dilakukan seseorang untuk menarik hati untuk yang dicintainya, untuk kemudian menjadikannya pacar atau pasangan seumur hidup. Akan tetapi, bucin tidak harus saling memiliki. Ia rela berkorban sekalipun orang yang dicintainya nanti memilih orang lain. Kondisi psikologis seperti ini nyaris terjadi pada semua orang ketika ia masih berada di fase awal jatuh cinta. Saat itu, kita sedang senang-senangnya mengeksplorasi sisi positif dari pasangan yang kita cintai, serta melihat kekurangannya sebagai hal yang lucu dan menggemaskan. Bucin tidak hanya berlaku buat mereka yang punya pasangan saja, karena bucin jomblo juga ternyata ada dan tidak kalah bikin gregetnya. Bayangkan, begitu besar kekuatan bucin, tidak punya pasangan saja itu seseorang bisa bucin, apalagi kalau memang memiliki pasangan. Tidak dapat ditampik bahwa ketika kita menjadi bucin, artinya kita harus siap dengan konsekuensi negatif yang mungkin diterima ketika memenuhi permintaan seseorang tanpa motif. Efek negatif dari bucin untuk kita sendiri adalah kritikan dari lingkungan orang lain dengan logika yang masih berjalan, melihat tindakan para bucin sebagai hal yang tidak masuk akal. Tidak heran bila bucin sering dikritik, bahkan dirundung karena tindakannya tersebut. Hanya saja, kritikan tersebut biasanya juga tidak didengar karena perasaan yang dirasakan bucin sangat kuat hingga menutup akal sehat. Sulit mencapai tujuan atau target-target tertentu dalam hidup yang ingin kita raih bisa terlupakan akibat kita terlalu fokus kepada percintaan yang belum tentu menghasilkan sesuatu yang positif. Terluka secara psikologis, bucin selalu bisa mencari alasan pembenaran atas keinginan yang diminta oleh orang lain yang dicintainya. Ia bahkan tidak sadar bahwa hal itu lama-kelamaan akan membuat perasaannya menjadi terluka dan memperparah kondisi psikologisnya di kemudian hari. Nah, sahabat DA yang tercinta,
Akhirnya semua kembali ke diri kita masing-masing. Apakah akan menjadi pelaku cinta sejati, berpikiran logis dan bermartabat, ataukah akan memilih menjadi seorang budak cinta yang seolah-olah sedang berlayar namun tidak akan pernah menemukan yang cinta memang indah, namun jika cinta merugikan dan membesarkan, itu namanya menzalimi diri sendiri. Demikian pergaulan untuk edisi kali ini. Saya Mr. Muslim. Salam DA Public Speaking.